Shalom semuanya. Sekarang kita mau baca lagi kebijaksanaan Salomo yang ketujuh. Lagu pujian kebijaksanaan ilahi. Aku pun manusia yang fana sama seperti yang lain. Keturunan orang yang pertama dibentuk dari tanah. Di dalam rahim ibu aku diwujudkan menjadi daging. Dalam tempo 10 bulan aku membeku dalam darah. Dari air manis seorang laki-laki dan kenikmatan yang menyertai seketiduran. Setelah dilahirkan, aku pun menghirup udara biasa dan jatuh ke bumi yang merupakan nasib bersama. Suaraku pertama berupa tangis, sama seperti suara semua orang lain. Dengan kesayangan aku dibesarkan di dalam bedung, sebab tidak ada seorang raja pun mempunyai permulaan hidup yang lain. Masuknya ke dalam hidup adalah satu dan sama bagi semua, dan keluarnya pun demikian pula. Maka itu aku berdoa dan aku pun diberi pengertian. Aku bermohon lalu roh kebijaksanaan datang kepadaku. Dialah yang lebih kuutamakan daripada tongkat kerajaan dan tahta, dan dibandingkan dengannya kekayaan kuanggap bukan apa-apa. Permata yang tak terhingga nilainya tidak kusamakan dengan dia. Sebab segala emas di bumi hanya pasir saja di hadapannya, dan perak dianggap lumpur belaka di sampingnya. Ia kukasihi lebih dari kesehatan dan keelokan rupa, dan aku lebih suka memiliki dia daripada cahaya, sebab kilau daripadanya tidak kunjung hentinya. Namun demikian besertanya datang pula kepadaku segala harta milik dan kekayaan tak terpermanai ada di tangannya. Terhadap semuanya itu aku bersuka hati, oleh karena kebijaksanaanlah yang memerintahnya, tetapi aku belum tahu bahwa dari dialah asalnya pula. Tanpa tipu daya aku belajar, dan tanpa dengki aku membagi-bagi, dan kekayaan kebijaksanaan tidak kusembunyikan. Sebab bagi manusia ia adalah harta benda yang tidak habisnya, dan orang yang menggunakannya menjadi sahabat Allah. Oleh karena orang dipuji kepadanya karena karunia yang merupakan hasil pendidikan. Semoga Allah memberi aku berbicara sesuai dengan kehendak-Nya, dan memikirkan apa yang berpatutan dengan segala pemberiannya. Sebab ia sendirilah penuntun kebijaksanaan dan juga pemimpin para bijak. Memang baik kita sendiri maupun perkataan kita. Lagi pula pengertian dan segala kepandaian ada di tangan Allah. Sebab ia sendiri telah memberi aku pengetahuan yang tidak menipu tentang segala-galanya yang ada, supaya aku kenal susunan alam semesta dan daya anasirnya, awal dan akhir serta pertengahan masa, bila mana matahari berubah peredarannya dan musim silih berganti, supaya aku kenal perputaran tahun dan tempat bintang-bintang, tabiat hewan dan naluri binatang buas, tenaga para roh dan pikiran manusia, jenis tumbuh-tumbuhan dan guna sekalian akar. Aku mengenal segala yang tersembunyi maupun yang nyata, oleh karena seniwati segala sesuatu, yaitu kebijaksanaan mengajar aku. Sebab di dalam dia ada roh yang arif dan kudus, tunggal, majemuk dan halus, mudah bergerak, jernih dan tidak bernoda, terang, tidak dapat dirusak, suka akan yang baik dan tajam, tidak tertahan, murah hati dan sayang akan manusia, tetap tidak bergoyang dan tanpa kesusahan, maha kuasa dan memelihara semuanya, serta menyelami sekalian roh yang arif, murni dan halus sekalipun. Sebab kebijaksanaan lebih lincah dari segala gerakan, karena dengan kemurniannya ia menembusi dan melintasi segala-galanya. Kebijaksanaan adalah pernafasan kekuatan Allah dan pancaran murni dari kemuliaan yang Maha Kuasa. Karena itu tidak ada sesuatu pun yang bernoda masuk ke dalamnya. Karena kebijaksanaan merupakan pantulan cahaya kekal dan cermin tak bernoda dari kegiatan Allah dan gambar kebaikannya.
Meskipun tunggal, namun kebijaksanaan mampu akan segala-galanya. Dan walaupun tinggal di dalam dirinya, namun membaharui semuanya. Dari angkatan yang satu ke angkatan yang lain, ia beralih masuk ke dalam jiwa-jiwa yang suci, yang olehnya dijadikan sahabat Allah dan Nabi. Tiada sesuatu pun yang dikasihi Allah, kecuali orang yang berdiam bersama dengan kebijaksanaan. Sebab ia adalah lebih indah daripada bintang dan mengalahkan setiap tempat bintang-bintang. Berbanding dengan siang terang, dialah yang unggul, sebab siang digantikan malam, sedangkan kejahatan tak sampai menggagahi kebijaksanaan. Lumayan panjang, 30 ayat, dan kesemuanya itu bercerita tentang hikmat kebijaksanaan, ya, roh pengertian, roh hikmat, roh kebijaksanaan. Dan itu kalau dibanding harta dunia itu kedudukannya lebih tinggi daripada itu, karena percuma banyak harta tetapi bodoh, dia akan menghambur-hamburkannya dan akan segera habis hartanya, ya. Tapi kalau punya hikmat, pengetahuan, kebijaksanaan, pengertian, ya harta mah mengikuti, karena dia pintar cari harta, pasti cari penghasilan, pendapatan, dia pintar pasti. Jadi di atas harta yaitu kebijaksanaan gitu. Dan kita akan menjadi bijak untuk mengelola harta kita nantinya. Bukan untuk berhambur-hambur atau untuk kesenangan berfoya-foya. Ya, kita akan memperoleh hikmat kebijaksanaan dari Allah. Kita hanya tinggal memintanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua punya hikmat kebijaksanaan sehingga kita semua beroleh harta dunia. Ya, tentu saja dengan kebijaksanaan kita akan mengelolanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Kita ketemu lagi besok, ya. Tuhan Yesus memberkati.